syukran lakum ala hudurikum fi hadzal nahar al-mubarak wa qabla kulli syai' ismahu li an aqra'a lakum barnamijana hadzal yawm al-awwal al-iftitah wa tsani al-qulaimah min muassisil ruknil arabi al-thalith al-taqdim min al-mutakallim wal banamil turabi al-munaqashah wal akhir al-ikhtitam. Wa hayya naftah liqa'ana hadzal yawm bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadhil munasabah al-mubarakah ismahu li an ubaligh kalami bil lughatil Indonesia. Menginjak acara yang kedua, sambutan dari Profesor Samsul Hadi SUMA selaku pendiri dari Arabic Corner, kepada beliau Profesor Samsul Hadi SUMA kami persilakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhika wa ahli sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang ba'du, kami merasa sangat berbahagia. Jadi selalu setiap episode dari Arabic Corner itu bisa kita mulai, ya. Ini yang ke-24. Kami selalu merasa sangat bergembira, ya, karena terus terang saja acara ini kan acara sukarela. Maksud kami itu kalau misalnya ini di salah satu prodi, di salah satu grup alumni, itu pasti ikatannya itu berbeda. Tetapi sangat luar biasa, makanya setiap kita membuka episode baru, banyak yang hadir. Ini sangat membahagiakan. Ini sudah hadir bersama kita Ustadz Profesor Dr. Syihabuddin Khalili. Kemudian juga tadi sejauh sebelum kita mulai itu Dr. Kurdi Amin, ya, sesepuh kita. Kemudian juga ini hadir dari Bandung Prof. Tajudin, ya. Kemudian hadir dari Jogja, guru kita semua, Prof. Dewa Putu Wijana. Kemudian juga Ustaz Dr. Marjoko Idris, ini kita lihat juga. Dari Kairo juga sudah ada Nasrullah, ya, sangat luar biasa. Dari Gontor tadi saya lihat Ustaz Aufa, ya. Kemudian ya Ustadz Muwahhid Hidayat, ya, dan lain sebagainya. Nanti insya Allah di akhir kita akan banyak akan bergembira karena banyaknya yang hadir. Ustadz Taufikul Huda juga, Masya Allah, ya, kita sangat berbahagia, ya. Jadi setelah bersyukur menyapa kehadiran Bapak Ibu semuanya, ini dari WNS juga Ustadz Abdul Malik, Masya Allah, ya, sangat senang sekali, ya. Jadi kali ini memang yang ke-24 ini topiknya mengenai stilistika dalam bahasa Arab, ya. Kita memang dulu ada mata kuliah stilistika di kajian Timur Tengah, bisa diikuti oleh prodi atau konsentrasi linguistik, konsentrasi sastra, karena memang sangat berhubungan keduanya dengan keduanya, stilistika itu atau ilmu uslub, ya. Dan di sini kita memang menghadirkan beliau
Dr. Syiabuddin Qalyubi. Ini karya beliau, stilistika Arab. Ini insya Allah mungkin kelihatan dari sana aja. Luar biasa. Jadi saya membaca literatur ini memang ini sangat ketat, citasinya juga sangat luar biasa, kita sangat menikmati. Namun kadang-kadang juga kita memahami itu sulit sekali. Baru pada tahap-tahap selanjutnya, setelah dikaitkan dengan linguistik, setelah dikaitkan dengan sastra, itu baru kita memahami. Dan untuk itu ya nanti kemarin waktu saya sampaikan, saya posting ini di alumni S3 linguistik UGM, itu Prof. Budu menyatakan, wah luas sekali ini. Insya Allah sangat, insya Allah nanti bermanfaat. Ya. Monggo Ustaz Syiabuddin Qalyubi ini berhadiran ini tokoh-tokoh dan peminat dari RFI Corner ini. Kita memang memohon supaya ini sebagai tempat thalabul ilmi, ya, Prof. Budu thalabul ini mencari ilmu, kemudian silaturahmi, bersilaturahmi itu memanjangkan usia. Mudah-mudahan ini benar-benar ya, panjang usia itu juga bisa kita artikan usia kebaikan kita itu bisa panjang. Ya. Kalau dulu waktu saya kecil itu kalau hari raya Idul Fitri oleh Pak D saya selalu diberikan anak-anak ini uang yang baru gitu ya. Sampai sekarang itu mungkin itu sudah sekitar 70 tahun yang lalu atau 60 tahun yang lalu paling tidak ya. Pak D saya sudah meninggal, tetapi usia sebutan kebaikannya masih panjang. Jadi mungkin kita bisa mengartikan kalau kita mempunyai karya, misalnya karya tulis seperti Pak Budu itu sangat banyak, Ustaz Syiabuddin juga. Nanti kalau kita pun sudah dipanggil oleh Allah SWT, di samping menjadi ilmu cinta Baubi, ini juga nama penulisnya akan selalu dikenal. Ya. Mungkin dari silaturahmi ini, panjang usia itu salah satunya itu kita di dunia keilmuan, ya, kita selalu mengenang guru-guru kita. Ya. Kemarin ada yang berpulang, Prof. Supomo Pujo Sutarmo sudah mencapai 88 tahun, ya. Allahumma warhamhu wa fi wa'fan. In kana musinan fazid fi isani wa in kana musian fatajawasan. Ya Allah, tambahkanlah pahalanya, ilmunya yang mengalir pahalanya, salah satunya sedekah tadi ya, putra solehnya. Nah ini sebagai pengantar Ustaz Syiabuddin ya, karena ini Masya Allah ya, banyak hal bisa kita peroleh dari acara ini, silaturahminya, mencari ilmunya, dan juga amalan istiqomah itu ya sangat-sangat penting di dalam kehidupan religius kita. Ya. Mungkin demikian, mungkin tidak bijaksana kalau saya berpanjang kalam, ya. Menyapa kehadiran musyrikun semuanya, kemudian juga Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ya. Warizqan wasi'ah. Dari ilmu itu mudah-mudahan kita mendapat rezeki juga. Syifa min kulli da'in wa saqam. Kita diberi kesehatan untuk bisa mengembangkan ilmu, untuk bisa menikmati rezeki. Insya Allah doanya. Amin. Setelah kita doa, Robbi zidni ilma, tambahkanlah kami ya Allah ilmu, warzuqni fahma, dan berikanlah kami bisa memahami apa yang kita pelajari, ya, termasuk hari ini dari Ustaz Syiabuddin, ya. Nasyukurukum Ustaz, nasallallahu ajatan al-ilm yani yuntafau bi fima ba'da tawafaina minad dunya insyaallah.
kita dipanggil oleh Allah nanti menjadi amalan. Insya Allah demikian. Sekali lagi terima kasih Ustaz, terima kasih musyarikus semuanya. Banyak khilafnya mohon untuk dimaafkan ya. Kepada radio yang selalu memfasilitasi, saya sampaikan terima kasih. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Samsul Hadi atas sambutannya. Menginjak acara yang ketiga adalah pemaparan materi yang tentu saja sangat menarik karena bagaimanapun juga stilistika itu tidak bisa lepas dari banyak bidang gitu ya, dari bahasa, sastra, dan tidak bisa dilepaskan juga dari budaya yang melatari lahirnya gaya bahasa itu. Namun sebelum kami mohonkan kepada Profesor Dr. Syihabuddin Qoliupi LC MAG, kami akan menyampaikan sedikit karena kalau panjang-panjang nanti jadi lebih panjang biodatanya Prof daripada ceramahnya, karena ini saya lihat pengalamannya yang sangat luar biasa, tulisan-tulisannya juga sangat banyak sekali. Profesor Dr. Haji Syihabuddin Qoliupi LC MAG sekarang masih aktif di Adab UIN Sunan Kalijaga, dan kalau melihat daftar panjang beliau berkarir itu alhamdulillah semua bidang sudah sudah dicapai oleh Prof. Syihabuddin. Sekarang juga masih aktif di universitas sebagai tim kode etik di UIN Sunan Kalijaga. Beliau lahir di Tasikmalaya 21 September 1952 dan menyelesaikan sekolahnya dari SD sampai SMA itu di Tasikmalaya, kemudian S1-nya itu double, yang pertama itu di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1977, kemudian di Fakultas Syariah Wal Qanun Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1982. S2-nya beliau mengambil akidah filsafat pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1995 dan menyelesaikan S3-nya pada 2007 di studi Islam pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Dewan Pakar IMLA dan juga di MUI Sleman, dan juga kalau melihat riwayat atau karya-karya beliau itu sangat luar biasa. Tadi saya mencoba menghitung terutama yang terkait dengan stilistika Arab, stilistika Arab dan stilistika Al-Quran menikah ada belasan. Sangat banyak buku-bukunya juga sangat produktif terkait dengan hal ini. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya pada kesempatan siang hari ini, memberi pencerahan, memberi satu pemikiran untuk pengembangan bahasa Arab khususnya dalam hal stilistika Arab. Tanpa membuang waktu lebih panjang lagi, kami persilahkan kepada Profesor Dr. Syihabuddin Qoliupi LC MAG untuk menyampaikan paparannya. Silahkan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya sangat berbangga sekali dapat berjumpa dengan guru-guru saya. Pertama dengan Bapak Profesor Dr. Samsul Hadi. Beliau guru saya. Sewaktu beliau WA saya, Pak Syihab isi di seminar nanti yang dua minggu yang akan datang. Siap, langsung saya tanpa basa-basi karena
nggak baik saya kira kalau sama guru sampai menolak atau cari-cari alasan. Walaupun ya kalau kesibukan biasa banyak ada lah. Saya bilang siap, tapi saya niatkan tabarukan. Di sini nanti ketemu juga dengan Pak Putu ya. Jadi ini juga guru saya yang datang ke Adab ya. Tadi ada Pak Kurdi Amin, ini senior saya di Mesir. Alhamdulillah. Ya dokter, alhamdulillah. Senior kami, terima kasih. Kemudian tadi ada Pak Marjoko, kawan saya di Adab, dan beberapa teman-teman yang lainnya yang sudah barang tentu ini merupakan anugerah bagi saya bisa bertemu, dan saya tanpa ada beban karena justru di sini tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Profesor Dr. Samsul Anwar, ini adalah tempatnya untuk thalabul ilmi. Nanti sudah barang tentu saya mohon kepada guru-guru kami yang ada di sini atau yang lewat daring untuk meluruskan jika ada ucapan atau pendapat yang saya kurang tepat ya, sehingga ini akan menambah keilmuan saya dan akan memperbaiki mungkin kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan di dalam karya-karya yang telah saya sampaikan tadi. Jadi saya memang agak malu disebutkan banyak karya, itu hanya kuantitasnya aja. Jadi yang banyak tulisannya atau jumlahnya saja, wallahu alam kualitasnya. Kemarin waktu pas di sidang di Adab, karena saya diminta untuk memperpanjang lagi, Prof. Samsul saya di Adab, disidangkan di Senat kemarin itu katanya diminta untuk melanjutkan lagi setelah purna besok September katanya. Lagi. Kemudian di antara lain pertimbangannya katanya saya di Google Scholar itu sudah sampai 555 katanya itunya, citasinya. Waduh, alhamdulillah. Saya tidak pernah saya lihat, nggak pernah tahu itu diberitahu gitu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sekali lagi mohon nanti kekurangan atau apa ini karena tabarukan istilah santri itu tolong ditambahkan sehingga nanti ini akan mendapat jadi ilmu kepada saya dan kepada kawan-kawan yang lain. Tadi kelihatan Bapak Abdul Malik dari UNS ya ada ya. Itu bersama saya sejak S1, S2. Nah, S3-nya saya tunggu-tunggu kok belum datang gitu ke Jogja. Balik ya. Alhamdulillah. Demikian juga Bapak-bapak, dan tadi ada dari Bandung katanya Pak Prof Tajudin ya. Iya. Cuma damang Prof. Saya alhamdulillah Pak. Nah. Gening ti Tatar Sunda oge nya. Mohon abdi ti Tasik. Mohon Pak. Mangga wilujeng Prof. Alhamdulillah. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya sampaikan share screen dulu. Mungkin saya bukan hanya akan ngobrol aja, bercerita tentang pengalaman saya mengampu mata kuliah ini. Sudah dimulai kalau tidak salah tahun 88 ya, mengampu mata kuliah ini sampai sekarang. Terus aja ngampu mata kuliah ini semacam saya dimasukkan ke rimba karena saya S1-nya di sini syariah. Di Mesir juga syariah. Hanya kebetulan ke sini masuk ke adab, terus saya diminta untuk membawakan atau menyampaikan mata kuliah ini. Dan saya untuk pertama kali saya mohon doanya dari semuanya untuk guru saya, karena beliaulah yang menugaskan saya, Pak Dr. Nes Haji Ismail Taib. Ini adalah guru saya. Jadi sanadnya itu insya Allah mutasil, beliau dari Pak Hasbi Asidiki dan selanjutnya. Jadi waktu itu saya diminta ngajar katanya uslubul Quran. Aduh, bukunya apa gitu, cari sendiri saja katanya gitu kan. Waduh, saya terus jadi agak kerepotan, makanya akan saya bercerita dulu ya sampai sebelum ke rumpun keilmuan. Saya bercerita dulu tentang pengalaman saya. Tolong Bu Moderator, maaf ya Bu Moderator nggak kesebut tadi. Terima kasih atas waktunya. Nanti kalau memang nanti sudah 12-an waktunya karena keasikan saya bercerita, tolong ditegur. Mungkin kalau waktunya berapa. Ini adalah Kutubul Uslub Al-Muntasirah di Indonesia Qadiman. Jadi begitu saya masuk ke adab itu, saya mencari buku-buku apa yang patut menjadi rujukan gitu kan. Karena dari guru saya tuh, kamu ngajar uslubul Quran. Kenapa uslubul Quran? Karena
Katanya di syariah ada tafsir ayatul ahkam, di tarbiyah ada tafsir at-tarbawi. Nah di sini ada uslubul Quran itu kan. Jadi Al-Quran dilihat dari segi uslub. Nah, terus saya sendiri uslub ke opo gitu kan. Nah, terus akhirnya saya melacak beberapa buku itu. Yang pertama yang saya temukan itu karangan Muhammad Abdul Khaliq Azimah, Dirasatun li Uslubil Quran. Nah, di dalam buku ini ada sekitar 6 mujalad. Itu disusun berdasarkan ilmu nahwi. Dan di sana secara abjadi dari alif sampai hamzah, hamzah istifham, contohnya dalam Al-Qur'an kemudian analisis seperti apa. Jadi pendekatannya pendekatan nahwu. Itu Muhammad Abdul Khaliq Azimah. Kemudian yang saya kemukakan ya, saya temukan lagi Az-Zarkashi Al-Burhan fi Ulumil Quran. Nah, di sana ada bab yang disampaikan dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran, babnya itu adalah uslubul Quran. Saya lihat uslubul Quran di sana ada bahasanya itu balaghatul Quran. Saya masih belum puas itu, saya cari lagi yang lainnya. Kemudian ada lagi Az-Zarqani. Nah, ini sudah agak lumayan mengantar saya dalam manhaj irfan fi ulumil Quran. Di sana disebutkan al-uslub lugatan as-satru minan nakhil wa kullu tariqin mumtaddin wa tariq wal wajh wal madhab wal fan. Nah, ini sudah mengarah ke apa yang saya cari mungkin. Tapi ya memang saya cari nggak jelasnya cari apa. Ya. Kemudian ada lagi al-uslub wa at-tariqah al-kalamiyah. Masih dalam di dalam buku itu atau dalam kitab Manhajul Irfan, al-uslub wa at-tariqah al-kalamiyah allati yasluka mutakallim bi ta'lib ala kalamihi. Uslub adalah metode tuturan yang ditempuh oleh penutur di dalam menyusun kalimat-kalimatnya. Nah, kemudian wakhtiyari al-fadhihi, dan mencari memilih-milih kosakatanya atau diksinya. Ada lagi lanjutnya awil madhab al-kalami alladhi infarla bihi al-mutakallim fi ta'diyatil ma'anihi wa baqasidihi min kalamihi. Ya. Kemudian setelah itu ada Ahmad Asyayib al-uslub wa tariqatul ada. Saya pas kebetulan bawa dari Mesir ya. Secara tidak sengaja itu terbawa ada itu saya buka, ada buku ini itu saya baca ini. Jadi inilah pelacakan saya, mungkin hanya sepintas saja. Nah, setelah itu saya mencoba mencari buku linguistik gitu kan. Apa sebetulnya uslub itu dalam linguistik itu. Ya waktu 87 kan belum ada internet, belum ada apa ya. Jadi buku-buku juga tentang stilistika Arab masih susah. Saya berapa kali ke Mekah mencari itu tidak menemukan, di Mekah kan susah. Ya, kitab tauhid bikin banyak di Mekah ya. Nah, kitab fikih banyak. Pas yang kitab seperti ini tidak. Saya dulu kebetulan ya ada punya KBIH ya. Hampir 2 tahun atau 3 tahun sekali bimbing haji dan mencari buku-buku ini nggak menemukan. Memang harus ke Mesir kelihatannya. Nah, kemudian di Indonesia saya menemukan bunga rapai stilistika. Nah, inilah yang menuntun saya kepada stilistika Arab itu. Di sana disebutkan stilistika adalah suatu ilmu yang digunakan untuk mengkaji cara sastrawan memanipulasi dengan arti memanfaatkan usul dan kaidah yang terdapat dalam bahasa dan efek apa yang ditimbulkan oleh pengarang itu. Setelah melihat buku ini, kemudian saya konsultasi ke guru saya, Allahumma ya Pak Abu Bakar Basalamah, mungkin Pak tahu ya Pak Dr. Profesor Samsul. Iya, guru kita semua. Ya itu. Saya tanya gitu, gimana Prof? Ustadz, saya bilang, ini saya sudah menemukan bahwa uslub itu adalah style dalam bahasa Indonesia. Kemudian di sana ada stilistika, ada ilmu yang mempelajari style. Nah, sekarang ilmu yang mempelajari uslub itu apa? Saya nemukan, saya analogkan. Kalau begitu bagaimana kalau kita namai saja yang mempelajari uslub itu ilmu uslub. Nah, gitu kan. Karena memang masih belum menemukan di mana-mana itu buku-buku yang ada
di perpustakaan ada di UIN juga ada. Akhirnya saya kata Pak Al-Makfurlah itu sebutkan ya kalau memang sudah cukup referensinya, kenapa tidak? Silahkan saja kata saya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah inilah jadi sehingga saya udah berani aja menamakan ada ilmu uslub, ada uslub. Nah gitu kan. Kemudian saya di buku-buku pesantren itu kan ada pendapat Syekh Muhammad Ibn Sobbani tentang Mabadiul Ilmi. Nah, Mabadiul Ilmi itu kan inna mabadi'a kulli fannin asyrah al-haddu wal maudu thumma samrah wa nisbatun wa fadlu wal wadi wal ismu wal istimradu besyari masail wal ba'd bil ba'd iktafa wa man dara jami' haza asyarafa. Ini kan ada 10 prinsip keilmuan. Kemudian saya telusuri apa itu definisinya, apa temanya, apa faidahnya, kemudian bagaimana kaitannya dengan keilmuan lain, keutamaannya apa, peletak batu pertama, nama-namanya. Nah itu saya coba dengan ada ilham atau mendapat yang dari pesantren kaidah ini, apa bed ini. Nah kemudian saya menelusuri, nah itu ya, dan akhirnya saya coba. Bentar. Wah, jadi soft skill lagi. Bentar. Saya masih ada agak nunu nih menggunakan ini. Kita lihat ke file yang lainnya, satu lagi. Itu sebagai langkah-langkah saya di adab itu untuk menemukan keilmuan itu yang memang agak kesulitan bagi saya karena terus terang aja guru saya Pak Ismail Taib itu menyerahkan sepenuhnya, silahkan aja Anda cari referensinya dari mana, saya percaya kepada Anda. Waduh, ya ini yang agak repot juga, tapi ya udah jadi dorongan atau motivasi kepada saya untuk mencari tentang referensi ini. Nah kemudian saya baru memberanikan ke ini istikhdamul uslubiyah fi bahsil amalil adabi, analisis karya sastra dengan menggunakan uslubiyah. Jadi digunakan dalam stilistika Arab itu ada ilmu uslub, ada uslubiyah. Ada yang mempersamakan di antara uslub dan ilmu uslubiyah itu. Kalau ada yang membedakan, nah, kalau nanti mungkin bisa ditemui sepintas saja. Kalau ilmu uslub itu pembahasannya kepada hanya aspek linguistik saja. Kalau ya bisa saya istilahkan itu khamsah mustawayat, 5 level kajian stilistika, yaitu ilmu saut atau fonologi, ilmu saraf atau morfologi, kemudian sintaksis, ilmu nahwi, kemudian dalali dan at-taswir, imagery. Itu yang biasa saya kembangkan, yang saya mohon masukan dari bapak-bapak ya tentang keilmuan ini, karena terus terang aja saya sampai sekarang masih menelusuri karena ya bukan saja saya yang orang Indonesia mempelajari tentang stilistika Arab, orang Arab sendiri kan belajar ke Prancis, ke Inggris, pelajari stilistika itu. Kemudian mereka menengok bagaimana dalam khazanah Arab tentang uslub itu. Jadi saya sendiri ya seperti itu. Sekarang banyak melihat bukunya Pak Burhan Nurgiantoro, banyaklah dosen-dosen juga dari dari UGM, promotor saya, Masya Allah. Masih ada nggak Pak ya Pak promotor saya Pak Samsul? Halo Pak Samsul. Joko Pradopo masih beliau? Masih ada. Masih beliau. Saya sudah, Masya Allah, saya harus silaturahmi. Sudah lama nggak silaturahmi. Nah Pak Joko Pradopo juga itu bukunya banyak membimbing saya dan buku-buku yang lainnya. Jadi sebetulnya ini sedang masih pelacakan terus tentang keilmuan stilistika Arab ini. Sudah barang tentu karena pelacakan kekurangan-kekurangan itu masih banyak ditemukan. Jadi tadi
Pertama dari al-uslub itu apa? Mungkin sepintas saja ya. Karena mungkin waktunya tinggal berapa lagi. Ada uslub secara logotan, etimologi apa. Tadi sudah disebutkan ya. Jadi as-satru minan nakhil atau guna at-tariq al-mumtad dan selanjutnya. Ini kemudian ada lagi ya segera dilewat saja ya ini. Nanti mungkin kalau diperlukan bisa saya kirimkan ya yang apa yang ada di sini. Al-usul istilahan sini thariqatul kitabah atau thariqatul insya atau thariqatul alfad wa ta'lifiha ditabir anil ma'ani qasdal idah wa ta'sir. Metode penulisan, ya, metode mengarang, metode memilih kosakata dan menggabungkannya, menyusunnya untuk mengumumkan makna agar mendapatkan kejelasan dan memberikan efek sudah barang tentu kepada pembaca atau kepada al-mutalaqi. Ya, kemudian yang selanjutnya ada lagi uslub itu adalah thariqatul katib fi ikhtiyaril alfad wa ta'lifi li ta'bir biha al-ma'ani bi qasdil idah wa ta'sir. Sekira hampir sama ya. Jadi memang kalau lihat di dalam teks yang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia bahwa stilistika berasal dari style. Ya, style itu berasal dari bahasa Latin stilo. Jadi alat untuk menulis dalam lempengan lilin gitu kan. Nah, itu adalah stilo. Kemudian stilo juga sekarang bahasa Perancis juga ya ballpoint itu adalah stilo ya masih sekarang ya. Jadi itu antara lain ya istilahan. Tapi disebutkan sini arafa ba'dul usuliyin bi'iddati ta'rifat. Sebagian ahli stilistika di Arab mendefinisikan uslub itu yang pertama bi'tibar mursil al-mukhatib. Yang pertama uslub atau style itu didefinisikan ditinjau dari segi penutur. Penutur. Jadi uslub atau style ditinjau dari segi penutur wa at-ta'bir al-kasif li namti tafkir inda sahibihi walidika qalu al-uslub wa ar-rajul nafsuhu. Jadi dilihat dari segi penuturnya. Maka uslub itu adalah tuturan yang mengungkapkan pola pikir si penuturnya. Oleh karena itu orang-orang mengatakan al-uslub wa ar-rajul nafsuhu. Uslub atau style itu orangnya itu sendiri. Ini mungkin mengambil dari Buffon ya yang mengatakan the style est l'homme. Jadi style itu adalah orang itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita membaca teks meneliti teks, sebetulnya yang diteliti itu teks, tapi pada ujung-ujungnya dengan meneliti teks itu bisa tahu pola pikir si penulis itu seperti apa. Ya, umpamanya kadang-kadang kan tema yang sama, tapi karena kecenderungan pengarangnya berbeda, maka dalam menggunakan uslubnya itu berbeda juga. Saya sering berikan contoh umpamanya tentang al-mar'ah fil Quran umpamanya. Kita lihat bagaimana Asy-Sya'rawi gitu ya, bagaimana Abbas al-Aqad, bagaimana ulama umpamanya Pak Quraisy Shihab. Sama-sama judulnya itu tapi dalam pengungkapannya lain. Nah, dengan pengungkapan yang berbeda itu bisa mengetahui begini kalau ini cenderung ada pembelaan lah kepada perempuan atau yang ini cenderung menomorduakan dan sebagainya. Itu bisa lihat dari usul dari stylenya. Jadi makanya al-kasib binati tafkir ya itu kan. Sehingga al-style elomem. Style itu adalah orang sendiri ya gitu kan. Karena setiap orang kan punya gaya sendiri. Malah lebih dari itu kalau saya mengatakan bukan seperti itu. Bisa satu orang itu bisa mempunyai gaya yang berbeda-beda. Kalau ini kan style elomem. Style adalah orang sendiri. Kalau saya nambahkan itu ya bukan itu saja, tapi malah dari setiap satu orang bisa stylenya berbeda-beda. Seperti pada saya di pengajian di kampung, nah, itu kan gayanya sudah berbeda.
dengan saya sekarang, dengan saya ngajar di kelas gitu kan, saya khutbah kan, sehingga bisa berbeda-beda sebagaimana tadi disampaikan atau mungkin ya di depan ada kenapa style itu bisa berbeda-beda. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua definisi style ataupun uslub itu bi'tibarul mutalaqi. Nah, ini mungkin wasimatun nasi allati tutraku atharuha alal mutalaqi ayyan kana hadal athar. Jadi tanda-tanda ataupun yang ada dalam teks ya, yang pengaruhnya bisa ditangkap oleh al-mutalaqi atau petutur ya. Apa saja itu pengaruhnya itu. Kemudian yang selanjutnya kalau itu kan untuk waktu aja, bitibarul khitab, dilihat dari teks itu sendiri. Wa majmu'atud dhawahir al-lughawiyah al-mukhtarah al-muwaddafah al-musyakkalah udulan wa ma yatasilu bihi min ihahatin wa dalalatin. Jadi di sini sebutkan uslub itu ataupun style itu adalah sekumpulan fenomena bahasa yang dipilih, yang dipergunakan, yang diramu secara udulan, secara deviasi. Nah, ini yang sering saya tekankan ke kawan-kawan, kepada mahasiswa yang meneliti tentang ilmu uslub, bahwa kalau Anda akan meneliti uslub harus diperhatikan tentang bukan ruknul uslub. Jadi ada satu keharusan yang diperhatikan dalam uslub, yaitu al-ikhtiyar wal inhiraf. Al-ikhtiyar atau al-udul. Jadi kalau memang di dalam teks itu tidak ada ikhtiar, tidak ada preferensi, tidak ada pilihan, maksudnya teksnya itu sama dengan teks-teks yang lain, tidak usah diteliti, diabaikan saja. Nah, kemudian yang udulan, jadi ada deviasi. Jadi kalau memang dalam teks itu tidak ada deviasi, ajak saja gitu, tidak usah ini, karena kan antara ikhtiar dan ikhtirab, preferensi dan deviasi itu yang akhirnya akan memberikan kekhasan khosois kepada si penulisnya, khosois juga pada karyanya. Nah gitu ya. Mohon maaf ya nanti Pak Putu, Pak Samsul, kalau nanti ada kesalahan nanti saya ditegur ya. Ya di depan guru-guru jadi memang saya harus hati-hati. Selanjutnya asbab ikhtilafil asalim. Nah ya. Bagaimana kenapa atau terjadi perbedaan style? Nanti sepintas juga ada. Karena ikhtilaful maudhu, temanya berbeda. Temanya tentang pernikahan akan berbeda, tema dengan kematian. Nah, itu style yang berbeda. Kemudian tabayun mawahibil udaba, perbedaan karakter atau pembawaan sastrawan. Nah, jadi kemudian yang selanjutnya tabiatul mutalaqi wa thaqafatu, tabiat petutur ya dan budayanya. Jadi kan kita sebetulnya tidak mau, bukan gaya kita seperti itu, tapi yang yang diajak bicara oleh kita itu ya seperti itu, maka kita harus menyesuaikan. Seperti umpamanya saya di pengajian gitu kan, ya pengajian baru 5 menit 10 menit sholawat gitu. Itu karena lihat tabiatul mutalaqi, kalau nggak gitu kan ngantuk dan mungkin bubar, nggak ada yang mendengarkan. Banyak seperti itu. Nah tadi sebagai Buffon itu ya, the style element. Selanjutnya anwa'ul uslub yatanawwal uslub wifqa simatil al-ghalibah alaihi faminhu al-ilmi, al-adabi wa al-ilmi al-muta'addib. Jadi uslub itu dibagi 3, ada uslub ilmi, uslub ilmiah ya, gaya bahasa ilmiah, gaya bahasa sastra, gaya bahasa ilmiah yang bersastra. Nah, ini ada semuanya di ini kan saja di itu uslub adabi, uslub ilmi, uslub adab di lewat saja. Anasirul uslub, apa saja yang ada dalam uslub itu, yaitu ada afkar, ada alfad, kemudian gimana bobotnya untuk adabi, gimana untuk ilmi, ya dilewat saja ini. Surah. Ada muqaranah, bagaimana uslub ilmi, uslub adabi gitu kan.
Kalau uslub ilmi yukhatibul aqla, kalau adabi yukhatibul atifah. Kemudian uslub ilmi alfaduhu daqiqah, muhaddadah, wadihah. Uslubul adabi alfaduhu muhiyah, fadfadah. Takathurun fihi al-mustalahat al-ilmiyah, takathurun fihi as-suwar wal muhassanat, al-muhassinat. Ya, dan selanjutnya ya, itu ada perbedaan-perbedaan. Nah, sekarang ini ada al-uslubiyah. Uslubiyah, ta'riful uslubiyah. Abdul Salam Al-Basaddi mengatakan bahwa annahum muraqabun min judur uslub walahiqatuhu ya dan ta. Fal uslub du madlulin insaniyin dzatiyin walahiqah tuhtasu bil bu'di al-ilmani al-aqli al-mawdu'i. Ini yang disampaikan oleh Al-Masaddi ya. Jadi uslubiyah itu jadi ya memang ini kelihatan sekali Al-Basaddi itu madhabnya sudah madhab barat ya. Jadi al-uslubiyah terjemahkan dari stylistics, style, al-uslub ya. X-nya itu adalah ya dan ta itu. Nah, gitu. Sehingga ya diterjemahkan uslub du madlulin insaniyin, punya pemanaan apa yang ilmu humaniora ya. Kemudian di walahiqah dan kemudian allahiqah yaitu ya dan ta itu menunjukkan kepada aspek keilmiah, rasional dan objektif. Nah, maka dalam kajian stilistika itu harus mengandung unsur itu ilmiah, rasional dan objektif. Ada lagi yang selanjutnya Abdul Hamid Al-Handawi. Uslubiyah itu manhajun hadithun yaqimu min khilalihi tanawul an-nusus al-adabiyah bitahlili ma tastamil alaihi min ad-dawahid al-lughawiyah bi ghayatil kasfi anil qiyam al-jabaliyah lidzalika nusus wa wasfu uslubi mubda'iha wa tahdid al-mayyizati as-simatil uslubiyah allati yatamazu biha kullu mubdi'in an ghairihi. Nah, kemudian kita langsung ke saya mencoba mengejar atau menelusuri sebetulnya uslub itu atau uslubiyah itu datang begitu saja atau hanya menerjemahkan dari stilistika di barat atau memang ada runtutannya. Nah, makanya saya coba menelusuri ya. Di sini satu uslubiyah itu apa? Nathul Sufil Arab. Di sini sebutkan saya mencoba melacaknya di awal qarni tsani al-hijri takriban intasal Islam wa kharajat al-lughah al-arabiyyah min mawtiniha al-asli wa amtazaza al-arab bil azim wa kana li hadzal imtizaz atharu al-khatirah fil lughah al-din dhaharat mushkilatu wujudil a'jami fil Qur'an al-Karim wa bittali ar-raghbah fil wuquf ala asari ijazihi. Jadi pada awal abad kedua Hijriah itu kira-kira Islam itu kan menyebar dan keluar dari Jazirah Arab. Ya kemudian di sana bercampur dengan bahasa asing. Nah, dengan adanya percampuran ini menimbulkan efek yang membahayakan dalam bahasa dan agama. Maka di sana muncullah problem adanya bahasa asing dalam Al-Quran diteliti ya. Kemudian juga kelanjutannya ada keinginan untuk mengetahui rahasia ijaz Al-Quran. Itu yang pertama. Kemarin saya di S2 saya mengajar, ternyata ada anak-anak yang menelusuri lagi. Enggak Pak, katanya ada lagi yang saya telusuri, katanya ternyata keilmuan ini berasal karena saya melacaknya dari teori An-Nadm ya. Uslub itu asal usulnya itu embrionya dari teori An-Nadm, dan teori An-Nadm itu saya lacak itu ya sampai sini sampai Abu Ubaidah. Nah, ternyata oleh mahasiswa minggu kemarin itu di S2 dilacak ternyata teori An-Nadm ada dalam kitab As-Sibawayh. Nah, dia lengkap dilihatkan, alhamdulillah saya dapat ilmu ya dari anak-anak itu dari Sibawayh, kemudian mungkin dari Al-Khalil tapi belum terlacak kata dari Imam dari Al-Khalil. Tapi di Sibawayh sudah lihat teori An-Nadm itu. Tapi saya munculkan di sini dari ide ya. Dari mulai Abu Ubaidah, yu'aliju hadil masyakil fi kitabati majazil Quran kama qala
kama di Birasil Adab Al-Arabi fi kitabihi An-Naqaid baina Jarir wal Farazdak. Jadi memang cara saya melacaknya itu apa itu stilistika itu, apa kajian-kajiannya itu, kemudian saya lihat di dalam dari kitab-kitab sastra, terutama balagoh ya, apa yang mengkaji yang ada kaitannya dengan stilistika itu. Ternyata ketemu ada yang dekat itu An-Nadhm itu, teori An-Nadhm. Saya lacak teori An-Nadhm ternyata muncul dari mulai ini Abu Ubaidah, kemudian selanjutnya di Al-Farra Sarah ala manhaj Abu Ubaidah takriban fi kitab Ma'anil Quran. Kemudian fi awal qarn tsalits Al-Hijri kathurat al-firaq wa tanawa'at wa tasala khilafum wa jadaluhum haula Quran. Ibrahim bin Yasar An-Nadham dhahara bi qali as-sarfah. Nah, kan dari Mu'tazilah itu ya. Jadi muncullah teori-teori ini dan mulai yang mengangkat teori An-Nadhm asal usulnya dari stilistika itu ada di Mu'tazilah itu. Kemudian selanjutnya ada Al-Jahid. Nah, di sini saya terlacak di sini bahwa ta'riful isti'arah li awwali marratin fi tarihil balaghah itu adalah Al-Jahid. Kemudian di sini juga ada tentang teori An-Nadhm kalau nggak salah di sini. Ada namanya Fatahdidu wajah idatu ta'rif abraza. Nah, wa abrazu mahasin nadbil Qur'ani di sini juga sudah ada teori An-Nadhmnya di apa? Tanasuk. Istahla mustalah An-Nadhm ketiga ya. Di mana husnul ikhtiyaril lafdhatil mufradah ikhtiyaran musikian yakumu ala salamati jarsiha wa ikhtiyaran mu'jamiyan yakumu ala ulfatiha. Jadi di sini sudah di Al-Jahid pada abad ketiga ya, itu sudah mengungkap teori tentang preferensi. Kalau memang teori stilistika itu preferensi antara lain ya, preferensi dan deviasi, ini sudah oleh Al-Jahid sudah preferensi sudah dikemukakan di sini. Khusus ikhtiyar lafdhatil mufradah ikhtiyar musikian yakumu ala salamati jarsiha wa ikhtiyar mu'jamiyan yakumu ala ulfatiha. Wa kadzalika husnul tanasuk bainal kalimat al-mutazawirah ta'allufan tanasukian ya. Ini sudah ada benih-benih dari embrio dari stilistika itu. Kemudian selanjutnya Ibnu Qutaibah, Ibnul Mu'taz. Kemudian di sini Qarn Rabi al-Hijri dhaharat harakatul naqdi wa al-munaddam wa dhaharat kitabun naqd syi'ri li Qudamah bin Ja'far. Dan selanjutnya kita cepatkan aja Ar-Rumani. Jadi setiap tahap itu setiap tokoh ada sahamnya. Untuk yang ke lanjutnya itu masuk ke teori stilistika. Nah, di sini yang menarik juga dari Al-Khattabi 403 Wado'a Nadratin Nadhm. Ini juga memberikan teori stilistika atau teori An-Nadhm ya. Firisatih bayan wa ijazil Quran. Yada'u nadratin fil kalam innama yaqumul kalam ala sati athya. Ini yang sering saya ungkapkan kepada kepada kawan-kawan. Di sini ada kata itu dibagi dua, bagi tiga. Lafdun hamilun, makna bihi qaimun, ribatun lahu makna dimun. Nah, ini gimana? Saya sering menanyakan, coba kita lihat teori linguistik asal usulnya stilistika Charles Bailey, kemudian De Saussure itu kan. Itu kan ada teologi itu yang ini kan tentang pemaknaan itu kan. Ada tiga itu. Nah, ini apakah labdun hamilun makna bi qaimun ribatun lahum hadadimun ini menginspirasi kepada Charles Bailey atau kepada gurunya itu ya, yang mungkin sudah barang tentu ada sedikit perbedaan, tapi di sini ada kemiripan. Untuk penelitian kan bisa saja dugaan apakah mereka yang di barat ahli stilistika itu pernah membaca karya-karya dari Arab. Apa? Oh, maaf. Tadi ada yang
Ada yang masuk suara apa saya kira sudah. Ya, jadi Al-Khattabi itu ya, labdun hamilun makna bihi qaimun waribatun lahuma nadibun. Jadi ada kata yang kata itu tidak semacam kata ya, tapi ada yang bermakna. Kemudian yang kedua makna bihi qaimun. Ada yang bermakna ribatun lahuma nadimun. Ada korelasi antara kata dan makna. Ya. Walaupun ya di dalam arti linguistik kita kan arbitrary itu ya, antara lafaz dan makna itu nggak ada. Mungkin dalam Arab ada juga berpendapat seperti itu, tapi dalam Al-Khosais katanya dimungkinkan saut itu membantu kepada pemaknaan. Tapi ya itu mungkin lain lagi pembicaraannya. Kemudian selanjutnya ini apa ini? Untuk menghilangkan yang atas itu gimana? Mohon maaf, Prof. Masih termute, Prof. Prof. Syabuddin. Iya, mungkin terlupa. Masih mute, Prof. Masih mati, Prof. Belum dihidupkan, Prof. Oh iya, dari tadi mati nggak? Saya ngomong tadi. Berapa lama? Mungkin 5 menit lagi, Prof. Nanti kemudian mungkin akan diperluas dengan tanya jawab, nih, Prof. Iya, monggo. Enggak, maksudnya saya dari tadi. Iya, ada beberapa penjelasan yang terlewatkan karena tadi mati, Prof. Enggak, matinya lama. Atau barusan aja? Baru saja. Oh iya. Jadi maaf ya. Jadi kemudian Abdul Qahir Al-Jurjani mengarang kitab Asal Balaghah dan Dalailul Izan. Saking semangatnya itu salah pijit mungkin tadi. Nah, di sana disebutkan laisa nadum illa an tad'a kalamaka al-wad'a alladhi yaqtadihi alaihi nahwu wa ta'malu ala qawaninihi wa usulihi wa ta'rifu manahijahu allati nahajat wala tazi' anha. Ini adalah teori-teori anadam yang disampaikan oleh Abdul Qahir Al-Jurjani. Jadi memang sebelumnya sudah banyak dan mulai dikembangkan di Abdul Qahir Al-Jurjani. Sehingga di sini juga yang oleh Abdul Qahir Al-Jurjani dikembangkan teori tentang i'rab. Jadi i'rab itu bukan harokat yang biasa kita pakai, nasab dan jazm dan sebagainya. Tapi yang di sini adalah fungsi daripada kata itu. Jadi umpamanya fa'il tentang fa'iliyahnya. Nah, gitu kan, maf'ul tentang maf'uliyahnya. Jadi bagaimana fungsi kata itu dalam kalimat itu. Nah, itu yang sudah dikemukakan oleh Abdul Qahir Al-Jurjani. Sangat baik sekali, sangat bagus sekali untuk dia. Kemudian yang selanjutnya ya fi asl hadis. Nah, itu kan sudah cerita lama. Bahasa modern gimana? Nah, mulai ini Syekh Muhammad Abduh ila auda ila asl balaghah al-muzdahirah, masanya Abdul Qahir wa qaraha di dakwah Amin Al-Khuli fi fanul qaul, Ahmad Asyaid fil uslub, dirasa balaghiyah tahliliyah, di usul asal adabiyah, summa kataba Sayyid Qutb at-taswir al-fanni fil Quran. Kemudian Aisyah bintu Syati menulis al-Ijaz al-Bayani di Quran Karim. Kemudian al-Balaghah wal Uslubiyah yang dikarangan oleh Abdul Muthalib dan selanjutnya. Kemudian nah ini wakanat al-bawakir al-haqiqiyah lil murasa uslubiyah bimafhumi al-hadis fi nihayatis sam'inat. Jadi mulai ke Arab itu akhir 70-an. Jadi mengenal adanya ilmu uslub atau stilistika itu. Min al-qarn al-madi wa qad marrat hadil mumarasah bi marhataini al-marhalah at-ta'rifiyah wa ta'sisiyah fi nihayati sab'inat wa awilut tamaniyat min al-qarn al-madi indama khadat al-buhus al-uslubiyah al-arabiyah fi ta'rif al-uslubiyah
wa mutiyatiha wa hukuliha naskiyah wa masaratiha indal Arab wa maiziha wa itijahani Muhammad. Selanjutnya kemudian amalas al-ijra'iyah. Jadi ada pengenalan, kemudian ada aplikasi ya di dalam asulistika itu. Dan dalam mengaplikasikannya tokoh yang disebutkan di sini adalah antara lain Dr. Abdul Salam Al-Masadi tadi, kemudian juga Sholah Fadil dan Kamal Abu Daib di Kitabi Asy-Syairiyah. Kemudian selanjutnya, ini mungkin nanti bisa diskusikan apa perbedaannya stilistika dengan ilmu-ilmu lain ya, dengan linguistik, dengan balagoh, karena kita sudah banyak balagoh. Nanti Pak Dr. Umar Joko bisa bantu itu. Kemudian selanjutnya ya uslubiyah dan balagoh. Kemudian bagaimana langkah-langkah analisis uslubiyah, analisis stilistika itu. Ini ada 3. Yang pertama iktina'ul bahis al-uslubi bi anna naso jadirun bitahlil. Jadi langkah-langkah analisistika itu ada 3. Pertama, si peneliti stilistika itu meyakini bahwa teks yang akan diteliti itu layak untuk diteliti. Dan hal ini yang sau min qiyami alaqatin qabliyatin dan nasi bainan nasi wal bahis. Jadi keyakinan ini muncul adanya hubungan sebelum penelitian antara teks dan si penelitinya. Ya kemudian al-qabul wal istihsan. Oh ini sudah dibaca balik ini layaklah untuk diteliti gitu kan. Wa hadhihi alaqah tantahi aina yabda'u at-tahlil hatta la takuna hunaka ahkamun musabbaqah wa ittifaqatin tuaddi ila intiqai intifa'il mawdu'iyah wa ya'simah al-muayyazah litahlil al-uslubi. Jadi terus tapi setelah akan dimulai udah berhenti itu, udah langsung saja meneliti gitu. Kemudian al-khutwah atsaniyah, langkah kedua dalam penelitian itu mulahadatut tajawuzat an-nasiyah wa tasdiliha bihadfil wuqufi ala syuyu'id dhahirah al-uslubiyah aw nadratiha. Jadi yang pertama itu mencatat apa teks-teks yang tadi ya, yang katakanlah yang deviatif gitu. Jadi pokoknya harus ada yang beda-beda. Kalau teks-teksnya sama saja dengan teks yang lain nggak usah dicatat. Di sini ada tajawuzat an-nasiyah. Jadi hal yang beda, ada yang lebih dari yang lain, beda daripada yang lain. Wa tasdiliha dan dicatat bihad fil wuquf ala suyul dhahira uslubiyah wa nadratiha, untuk mencatat tentang frekuensi fenomena style itu dalam teks itu seperti apa. Wa yakunu dzalika, dan hal itu bitajzi'i an-nasi ila anasir, yaitu dengan membreakdown teks itu kepada beberapa unsur, beberapa bagian. Summa tafkik hadil an-nasir al-anasi ila juz'iyat wa tahliliha lughawiyan. Kemudian teks itu dipecah-pecah lagi ke bagian-bagian yang lebih kecil, kemudian dianalisis secara linguistik. Nah, itu ya. Ini saya kira banyak, saya pernah meneliti juga apa perbedaan stilistika dan ilmu uslub, tapi ya penelitian sepintas gitu ya, belum mendalam dan perlu ada ini. Jadi ada persama-samaan tapi juga ada perbedaan antara stilistika dan ilmu uslub itu. Kemudian al-khutwah ats-tsalitsah, langkah yang ketiga, natijatun lazimatun lisabiqiha wa yatimu dzalika bitazmi'is simatil juz'iyyat allati natajat anit tahlil as-sabiq wa istikhlasit nataij al-'amah minha wa hadil amaliyah bimathabati tazmi' ba'da tafkik. Langkah yang ketiga adalah kesimpulan atau konklusi ya dari apa yang telah dilakukan, yaitu dengan mengumpulkan tanda-tanda ataupun hasil-hasil penelitian secara parsial itu ya, dari analisis penelitian yang lalu, kemudian wastikhlasun nataiz al-ammah, kemudian disimpulkan fahadil amaliyah, dan pekerjaan ini dalam rangka tazmi ba'da tafkik ya. Jadi tazmi ba'da tafkik itu apa itu? Jadi tazmi jadi dipecah-pecah kemudian dikumpulkan gitu ya.
tapi bukan dekonstruksi dan rekonstruksi, kan ada yang mengatakan seperti itu, tidak ya. Jadi dari dipecah-pecah sampai bagian dari kecil, kemudian dikumpulkan apa sebetulnya yang dimaksud dari teks yang diteliti itu. Nah, kemudian ini setelah kita ketahui tentang apa yang akan diteliti, nah alat pisau untuk menelitinya itu dari aspek al-mustawa as-sauti, dari aspek fonologi, kemudian dari aspek nahwi, sintaksis, dari aspek sorfi, morfologi, morfologi dulu yaitu, kemudian al-mustawa ad-dalali dari aspek semantik, dan al-mustawa taswiri, imagery. Itu saja mungkin. Mohon maaf ini terlalu panjang atau malah kurang panjang. Yang penting saya tuh mohon tambahan ilmu dari guru saya Profesor Samsul Hadi, dari Pak Putu, dan Kang Prof Tajudin, Prof Marjoko, dan semuanya lah yang hadir dalam diskusi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan sekali lagi saya mohon maaf, mohon tambahan ilmu dari Bapak-bapak dan Profesor guru besar kami sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas penjelasannya yang sangat komprehensif, bagaimana perjalanan dari uslub itu sampai kemudian saat ini dan bagaimana tatbikinya. Tapi tentu saja ketika kita membicarakan tentang gaya, tentang style, tentang al-uslub ini tidak bisa berhenti, karena setiap waktu, setiap saat, setiap teks itu tentu akan membawa perubahan gaya yang berbeda, dan tentu dalam penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Prof. Syihabuddin terdapat banyak sekali pengalaman atau temuan-temuan terkait dengan hal itu. Oleh karena itu kita masih punya waktu 30 menit, maka kami buka kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk kemudian menyampaikan hal-hal terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Prof. Syihabuddin. Bisa langsung, bisa juga disampaikan melalui chat. Monggo, silahkan Bapak Ibu semuanya. Tadi sepertinya Pak Hasan Basri sudah, Pak Hasan Busri ya, tadi sudah mengacungkan jarinya. Saya juga oh ya, Pak. Pak Putu. Betul, makasih Pak Putu. Monggo. Pak Hasan dulu, lalu Pak Putu, begitu? Saya yang kedua aja, Bu. Pak Putu, monggo Pak Putu. Yang pertama, Pak Putu. Terima kasih ya. Saya berusaha menangkap apa yang dipaparkan oleh Pak Syihabuddin. Qalyubi ini, saya orang yang tidak tahu bahasa Arab ya. Jadi saya kira semua bahasa itu punya stilistika. Nah, di sini mengapa demikian? Mengapa gaya itu harus berbeda? Itu mungkin penjelasannya sangat sosiolinguistik, Ustadz. Ya, jadi orang itu berbicara kepada siapa, untuk apa, dan sebagainya itu harus menggunakan, kalau itu berbeda-beda faktor sosialnya, maka dia harus menggunakan style yang berbeda-beda. Nah, sehingga ada style sastra, ya, style Al-Quran, style apa. Ya. Nah itu ya yang menyebabkan, saya kira semua bahasa punya. Ya, itu sebabnya karena bahasa itu digunakan untuk keperluan yang berbeda-beda. Karena mereka berbicara dengan berbeda, di mana dia berbicara. Nah, itu sosiolinguistik penjelasannya, saya kira itu. Nah, sehingga ada bermacam-macam style, ya, style. Bahkan setiap individu pun ya stylenya berbeda, gitu ya. Tetapi walaupun berbeda, dia tidak akan bisa ya berbedanya sangat jauh. Tetapi dia tetap dalam kerangka ya bahasa masyarakat yang memilikinya. Kalau dia orang Arab, maka kerangka sosialnya itu ya masyarakat bahasa Arab. Jadi supaya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukannya itu ya tidak begitu menyimpang. Ya, misalnya Sutarji, walaupun bagaimana dia menyimpang, tetap dipahami oleh ya, pembacanya. Ya, paling kawin dan kasih itu dibalik, ya, sehingga masih tetap aja orang ini dari kawin dan kasih. Tapi kalau dibalik secara acak itu ya seperti bahasa Arab, nah saya kira tidak mungkin karena itu sangat berbeda. Saya kira itu ilmu gaya seperti itu. Ya, jadi sehingga ada bahasa ilmiah, bahasa apa, nah itu juga bagian dari ilmu uslub atau ilmu stilistika, ya.
Itu semuanya seperti itu. Lalu masalah yang kedua ya mengenai sosur dan sebagainya itu saya kira yang pandangan sosur bahwa bahasa dan apa yang dilambangkan antara lambang dan lambang dengan yang dilambangkan itu arbitrer. Nah, itu pada tataran pertama. Ya tidak semua ya. Karena ya banyak sekali fenomena-fenomena kebahasaan itu berhubungan ya, berhubungan. Misalnya kalau kita membuat metafora, nah itu tidak bisa ya, metafora itu tidak bisa ya hubungan antara yang dimaksud dan yang pelambangnya itu harus arbitrer, tapi tetap berhubungan. Ya, orang cantik dikatakan bulan dan sebagainya itu tidak arbitrer. Ya. Ya, tetap ada hubungan yang menghubungkan antara pelambang dan yang dilambangkannya itu. Saya kira sosur itu sangat terbatas itu pada makna primer, ya. Tetapi gaya bahasa ini bukan makna primer, ya. Jadi stilistika itu bukan masalah hanya makna primer. Kalau makna primer itu makna biasa. Tapi kalau dia masuk sastra, nah itu sudah ada metafor, ada simile, ada apa, nah itu tidak primer lagi. Jadi teori sosur tentang bahasa itu baru teori dasar, gitu ya. Tidak bisa ya kalau sudah kebalako sudah tidak bisa. Yang karena di sana terjadi ya hubungan ya antara pelambang dan yang sangat rumit ya. Bisa ada karena bunyinya misalnya ya orang misalnya hal yang kecil itu dilambangkan dengan tik tidak ya detik ya ketik ya misalnya ya bintik, nah itu kecil, nah itu berhubungan. Ya, saya kira itu ya, saya kira semua bahasa punya apa yang disebut dengan gaya. Nah, gayanya itu kenapa? Ya itu karena bahasa itu digunakan dalam situasi yang berbeda. Nah, saya kira itu ya, Bu Sulpa Purnamasari ya. Terima kasih. Terima kasih. Tadi mohon maaf tadi listrik saya tuh mati gitu ya. Saya baru berhidup lagi. Tolong nanti Bu moderator kalau ada yang nanti pelanggan yang terlewatkan dari Pak Putu. Maaf Pak Putu tadi listriknya baru lari ke sana. Tambahan, ini tadi tambahan dari Prof. Putu bahwa tidak bisa dilepaskan dari sosiolinguistik dan juga ketika berbicara tentang style itu tetap memperhatikan tentang culture-nya, tentang budayanya menikah Pak Syihabudin. Jadi penjelasan tambahan. Monggo apabila ada tanggapan lain dan ada pertanyaan lainnya, silakan Pak Hasan. Lajeng Pak Abu Sofyan. Monggo. Oke, terima kasih. Langsung saja, jadi saya lebih cenderung kepada data praktis untuk pembelajaran stilistika sendiri kepada para pembelajar. Dalam artian, dalam amatan saya sebenarnya begitu mempelajari stilistika harusnya itu sudah selesai dalam bidang penguasaan kaidah nahwu maupun sorof. Tapi kenyataan di lapangan sering terjadi mahasiswa masih belepotan di situ, kemudian begitu masuk kepada stilistika mereka mengalami kebingungan. Pertanyaan saya, solusi yang terbaik itu bagaimana supaya memang tujuan dari pembelajaran stilistika itu menjadi tercapai dengan baik. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Hasan. Kita buka selanjutnya Pak Syihabudin, ada Pak Abu Sofyan dan Pak Alo. Oh, silakan monggo. Oke, silakan Pak Abu dan Pak Alo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator atas kesempatannya dan terima kasih kepada Prof. Syihabudin yang telah membuka pikiran dan perasaan saya khususnya gitu ya. Selama ini saya menganggap bahwa ya stilistika gitu itu tidak terlalu berbeda dengan ilmu balaghah itu di dalam bahasa Arab gitu ya. Meskipun kemudian muncul ilmu uslub, istilah itu hanya mengikuti apa itu? Ya nama yang sudah ada, yang tren-tren nama yang itu aja saya pikir gitu ya. Itu dalam pikiran saya seperti itu ya. Karena pada dasarnya kan
itu di dalam stilistika ataupun dalam ya kita sebut tadi ilmu usul atau balaghah ya, itu pada dasarnya kan ada 3 hal yang paling itunya ya, yaitu ada pikiran, ada perasaan, dan ada perbuatan itu sendiri gitu ya. Nah sehingga di dalam hal ini kalau di dalam balaghah juga sudah sangat jelas gitu ya, bagaimana kita bertutur ya, artinya dengan siapa kita bertutur, di mana kita bertutur. Jadi situasi dan kondisi itu sangat-sangat menentukan. Dengan kata lain konteks ini ya cukup berpengaruh gitu ya di dalam hal ini. Nah, tetapi justru sekarang malah muncul yang disebutkan ilmu baru ya, yang disebut ilmu baru yang mengabaikan menurut saya nih ya, mohon maaf ini. Nanti saya juga belum tahu nih di mana sebenarnya bedanya. Ya soalnya saya katakan mengabaikan tadi ilmu uslub mungkin atau balaghah di dalam ini ya, yaitu pragmatik ya, gitu ya. Nah di dalam pragmatik ini kan juga tidak lepas gitu ya dari konteks gitu ya. Dan bahkan itu saya seringkali kalau ada mahasiswa yang penelitiannya adalah pragmatik, selalu menyarankan tolong kalau kaitan dengan bahasa Arab tuh tolong kuasai balaghahnya gitu ya. Nah, karena artinya kalau sudah balaghah dikuasai kan artinya nahwunya itu sudah dianggap oke gitu Bu. Sorofnya dianggap oke. Seperti itu tadi gitu ya. Itu karena kalau saya sebutkan kalau diibaratkan kan balaghah itu di dalam bahasa Arab itu, dalam bahasa maksud saya ibaratkan seperti lauk pauknya kan. Artinya ikannya bahasa gitu ya. Nahwu sorofnya itu garam gitu ya. Balaghahnya itu lauk pauknya. Gitu itu kalau saya sering mengibaratkan semacam itu gitu ya. Nah, karena itu sekali lagi ini justru sekarang muncul tadi ilmu yang baru yang dinamakan dengan pragmatik itu. Ya kira-kira bagaimana nih Pak? Gitu. Karena sekarang tadi balaghah seolah diabaikan, semua itu diabaikan gitu ya tadi ya. Itu seolah seperti itu karena stilistik tidak menarik lagi mungkin seolah-olah untuk diteliti gitu ya. Nah, kita melalui itu. Tapi tadi melalui pragmatik seperti dapat yang baru gitu ya. Padahal semua sudah ada gitu ya menurut saya gitu ya. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu. Satu lagi ya Pak, moga Pak Alo. Pak Alo silakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo pribadi. Saya Budin, syukron diberi kesempatan. Ya saya ini di rumah agak sedikit batuk, mohon maaf. Pertama saya ingin konfirmasi kepada Prof. Shihab tentang mustawa tadi. Dalam operasional analisisnya itu dalam usul itu ada level sound. Kemudian saya lihat dalam objek analisisnya adalah teks. Nah, ini operasinya bagaimana ini antara teks dengan sound? Karena kalau sound itu bukan teks. Seandainya teks itu teks yang berbentuk rekaman. Jadi bukan. Jadi maksudnya teks itu di situ teks yang bagaimana? Jadi operasionalnya itu bagaimana itu? Yang pertama. Yang kedua, untuk level atau taraf sorof, morfologi dan sintaksis dalam konteks nahwu tadi sudah disinggung juga oleh pembicara yang lain. Ini sebetulnya kan hanya sampai taraf alat bantu. Pada taraf alat bantu. Jadi misalnya mau ke balaghah mencari makna, ini bisa dibantu dengan ilmu sorof dan ilmu nahwu. Kemudian juga terutama yang pragmatik, yang sosiolinguistik seperti yang disampaikan oleh Profesor Dewa Putuwijaya itu. Kontekstual, pragmatik, sosiolinguistik itu nahwu sorof itu bisa membantu. Jadi nahwu sorof hanya level sebagai alat bantu. Nah, kalau untuk level uslub, stilistika ini levelnya di mana ini? Apakah juga sebagai alat bantu saja atau bagaimana? Sehingga nanti kita tidak terjebak pada sebuah analisis tapi nggak tahu orientasinya kemana gitu. Nah itu. Jadi yang saya ketahui itu sorof dan nahwu itu sebagai alat bantu saja. Kemudian yang ketiga, stilistika kalau melihat definisinya tadi itu mungkin boleh dikatakan sebagai gestur.
Kalau gestur itu tubuh fisik manusia, kalau stilistika itu gestur teks. Nah, ketika ini dibaca sebagai gestur teks, maka yang bisa membaca itu adalah ilmu semiotik, lambang. Nah, begitu. Sehingga bisa mencari makna itu, makna daripada. Nah, sekarang kalau uslub ini dipakai sebagai analisis, ini orientasinya kemana? Apakah sama dengan semiotik atau bagaimana? Nah, jadi bagaimana operasional stilistikanya ini? Apalagi kalau uslub dalam konteks Ahmad Sayyid itu menyangkut emosional, menyangkut imajinasi, menyangkut pemikiran, ya, dan menyangkut ideologi. Ini bagaimana ini untuk membaca gestur teks ini supaya bisa mengarah pada sebuah makna yang jelas. Syukron Prof. Shihab, terima kasih. Terima kasih. Monggo Prof. Shihab, ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Hasan terkait dengan cara yang efektif untuk mengajarkan stilistika. Kemudian tadi ada Pak Abu Sofyan terkait dengan hubungannya dengan pragmatik. Kemudian yang ketiga ini dengan tadi ada 3 pertanyaan dari Pak Alo pribadi. Monggo Pak Syihabuddin. Terima kasih atas masukannya, ilmunya yang diberikan, terutama ke guru saya Pak Prof. Putu tadi, juga kepada bapak-bapak yang lain, termasuk Profesor Kandidat Pak Pribadi. Doakan saja nih, hampir profesornya turun sebentar lagi, amin. Pak Alo pribadi. Dari yang pertama dari Pak Hasan Basri, kayaknya pernah lihat Pak Hasan Basri ini. Bahas tentang bagaimana tentang proses pembelajaran stilistika. Jadi memang menurut hemat saya atau pemahaman saya dalam pembelajarannya itu ya sesuai dengan secara historis struktur keilmuan, yaitu pertama dari nahwu sorob dulu. Jadi mahasiswa itu harus tahu matang dulu nahwu sorob. Setelah itu baru ke balago. Tadi kan dari Sibawayh, ya, Al-Jurjani, baru ke sini ke stilistika. Jadi jangan stilistika ditaruh di awal. Dulu pernah di adab itu pernah diajar selisih Al-Quran di semester pertama gitu kan. Nah, udah saya protes karena memang tidak runtun gitu kan, tidak runtut. Harusnya ya pertama nahwu sorob dulu, nahwu sorob udah kuat, nah, kemudian baru semester berikutnya balaghah udah kuat, baru ke stilistika. Jadi begitu runtutan seperti keilmuannya itu kan dari Sibawayh tadi nahwu sorob, kemudian Al-Jurjani balaghah. Nah, baru berikutnya pada ilmu uslub. Nah, begitu ya. Jadi pengajaran seperti itu. Sehingga anak-anak masuk belajar ke ilmu uslub itu ya idealnya itu nahwu dan nahwu sorob dan balaghahnya sudah matang. Nah, kemudian yang selanjutnya dari Pak Abu ya tadi tentang ilmu-ilmu baru yang mengabaikan. Saya kira tidak mengabaikan. Ini kan meneruskan kalau saya. Makanya tadi saya bilang bahwa stilistika itu embrionya dari balaghah, dari teori anadem, gitu kan. Jadi itu sering ditekankan oleh saya ke anak-anak dan sebagaimana dalam buku literatur stilistika atau ilmu uslub disebutkan bahwa al-uslubiyah atau ilmu uslub ibnun syar'iyyun lil balaghah. Nah, gitu kan. Jadi stilistika itu anak sah, bukan anak haram jadah dari balaghah. Anak sah dari balaghah, gitu kan. Jadi karena anak sah ya kemiripan itu banyak. Nah, itu kan kemiripan tadi yang mungkin dipertanyakan ya sebetulnya ya hampir nggak ada perbedaan, tapi kalau karena ada ilmu sendiri mesti harus dicari perbedaannya. Nah, dalam teks-teks stilistika disebutkan bahwa yang membedakan antara balaghah dan dengan stilistika atau dengan ilmu uslub, kalau balaghah itu tajiziyah, parsial. Jadi kalau umpamanya tasbih, belajar tasbih saja. Tapi kalau dalam stilistika itu kamilah, bukan tidak parsial, tapi menyeluruh. Jadi kalau ada teks sastra itu tidak hanya dilihat dari tasbih saja, dilihat dari fonologinya gimana, dilihat dari sorobnya apa, gimana, nahwunya gimana, kemudian dari
tadi pemanaannya itu bagaimana, kemudian dari taswirinya itu bagaimana. Nah itu sehingga bisa kita nyambung kepada Pak pribadi, bisa mengetahui apa sebetulnya makna yang dikandung dari atau visi misi dari teks itu, apa yang dikehendaki dari teks itu. Karena kita kan mempelajarinya tidak pasti secara keseluruhan, kamilah, syamilah gitu kan. Nah, tadi katanya tentang pragmatik, memang terus terang saja saya ngajar di S2 itu ada kelanjutan dari stilistika itu. Jadi bukan ada ilmu uslub saja, tapi ada al-uslubiyah at-tadawuliyah. Ada stilistika pragmatik. Nah, jadi ada kelanjutannya. Karena terus terang saja ilmu itu kan ada keterbatasannya. Pokoknya balagoh kan, keterbatasannya ada mesti itu kan, sehingga muncul uslubiyah kan. Uslubiyah juga keterbatasannya, karena uslubiyah itu kan banyak stilistika saja. Nah, itu syahadatnya seperti itu. Tidak di luar teks itu tidak menjadi banyak perhatian, tapi teks saja, nas ila nas, dari teks ke teks itu. Nah ini kan banyak kekurangan. Bagaimana aspek sosialnya, gitu kan? Bagaimana waktu teks itu diungkapkan, nah gitu kan? Maka perlu ada bagaimana teks itu diungkapkan, pragmatik. Makanya ada satu kali pertemuan saya di mahasiswa itu ada al-uslubiyah at-tadawuliyah. Ada lagi ada al-uslubiyah al-ihsaiyah, stilistika statistik. Nah, gitu kan. Malah sekarang ada yang mengajukan disertasi di S3 ini, saya diminta pembimbingnya, dia mengajukan al-uslubiyah as-sardiyah, stilistika naratologi gitu kan. Jadi digabungkan. Nah, ya saya lihat aja karena kan keilmuan itu tidak mandek. Jadi terus berkembang terus. Jadi kita tidak bisa fanatik. Karena saya stilistika, harus stilistika saja, tidak mau melihat ilmu lainnya. Ini kan berkembang terus. Ya tidak apa-apa. Kita lihat perkembangannya. Nah, kemudian tadi, maaf ya, sepintas dari Pak Alo nih, kandidat profesor, insya Allah kita doakan, Pak pribadi ini kawan baik saya. Tentang apa ini teks, tapi kok ada fonologi tentang suara. Jadi kan dalam dalam ini ada makhorijul huruf. Dan makhorijul ada huruf yang kedengaran keluarnya, ada keluar yang kedengar gitu kan. Di dalam ilmu shaut atau dalam fonologi itu sebagaimana tadi saya katakan dalam al-khosois itu ada kaitannya antara shaut dengan pemaknaan. Nah, itu kan. Malah ada yang meneliti ya, kawan-kawan itu seperti bahwanya kajian mengkaji surat An-Nas ya dengan stilistika. Jadi kenapa dipertanyakan kan? Kalau stilistika kajiannya biasanya ada pertanyaannya gitu, kenapa? Kenapa kalau di sini dominan huruf sin? Nah, di mana huruf sin itu kan efek suaranya kan berdesis. Nah, itu kan kenapa? Mau diruntut terus ternyata di dalam itu kan dalam surat An-Nas itu menceritakan tentang alladzi waswisu, tentang bisikan-bisikan. Kan bisikan itu kan yang lebih dekat dalam huruf itu adalah sin. Nah, sehingga bisa memperjelas dalam pemaknaan. Nah, gitu kan. Jadi banyak sekali kalau kita teliti itu bagaimana suara dari huruf-huruf itu sangat mendukung pada pemaknaan. Jadi kalau kita memaknai Al-Qur'an dari aspek fonologinya secara stilistika dengan uslub, bisa merasakan sekali kalau umpamanya ayat-ayat Al-Qur'an tentang siksaan kubur dengan pilihan-pilihan huruf-huruf yang tebal-tebal, yang kuat-kuat. Ini kan sangat membantu saya pemaknaan betapa dahsyatnya siksaan di kubur itu. Jadi dengan perataan musikal dari huruf-huruf pilihan huruf yang berat-berat itu. Tapi kalau dengan keindahan di surga akan kita lihat huruf-hurufnya itu yang sangat ringan, yang sangat enteng-enteng. Nah, ini kan membantu kepada pemaknaan. Jadi sehingga ada al-ittisal baina as-saut wal makna. Kemudian tadi tentang morfologi ya. Memang tadi sebagaimana saya katakan di dalam stilistika, kajian stilistika itu baik morfologinya, dari fonologinya, morfologi, sintaksis, dalali dan imagery itu
yang prinsip yang harus dipegang oleh peneliti itu adalah al-ikhtiyar wal inhiraf, gitu kan. Jadi dalam sorab ada ikhtiar enggak, itu kan, ada inhiraf enggak. Kalau umpamanya hanya sorab wazannya. Jadi dalam sorab fonologi, dalam sorab morfologi stilistika itu tidak membahas wajan-wajan sorab yang sekian, tidak, tapi yang ada kaitannya dengan pemaknaan. Umpamanya tentang ikhtiar ya atau inhiraf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, umpamanya tentang laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Nah, itu kan. Kenapa di sana kok ada inhiraf? Tadinya wajan fa'ala menjadi ifta'ala. Nah, gitu kan. Apa faidahnya? Ada membedakan wajan fa'ala dan ifta'ala. Kenapa ada inhiraf di sini? Nah, itulah kenapa seperti itulah yang menjadi bahan kepada peneliti untuk meneliti sehingga menimbulkan asror, rahasia dari pilihan-pilihan itu. Saya kira itu saja, mungkin sekali lagi saya mohon maaf keterbatasan saya dan sangat berterima kasih kepada semuanya partisipan, Bapak Ibu moderator, pada Bapak-bapak semua yang telah memberi masukan kepada saya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ini sudah pukul 2:30 dan saya yakin bahwa masih banyak diskusi panjang yang menarik. Jadi kalaupun ada yang beranggapan mungkin bahwa stilistika itu mungkin banyak ditinggalkan, tapi menurut saya dari banyak penjelasan dan juga masukan dari Bapak Ibu tadi, ada banyak peluang bagi kita untuk kemudian mengembangkan penelitian stilistika ini dan mengkaitkannya juga dengan banyak fenomena, dengan banyak objek material baru yang sekarang ini menarik sekali untuk kita analisis juga dari gaya bahasa atau dari stilistika yang digunakan. Ini tidak menutup kemungkinan akan ada dialog-dialog lain yang lebih panjang, akan tetapi pada kesempatan siang sore hari ini, karena keterbatasan waktu, maka kami cukupkan sekian dulu untuk diskusi ini, dan kami berharap diskusi ini memberikan manfaat yang besar untuk kita semuanya, dan akan menjadi pengembangan untuk diskusi-diskusi kita, silaturahmi keilmuan kita pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Demikian mungkin dari paparan Prof. Syihabuddin Qalyubi pada kesempatan siang hari ini. Mungkin nanti akan ada ramah-tamah, ada pembicaraan, ada sapa menyapa dari Bapak Ibu semuanya. Namun alangkah lebih baiknya kalau pada kesempatan siang sore hari ini kita memasuki acara yang kelima, yaitu penutup. Mari kita tutup acara kita pada siang sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau boleh dipoto bareng dulu bersama bisa? Foto bareng. Menikah kami mulai dari slide pertama, nih Bapak Ibu, monggo yang berkenan untuk membuka kameranya. Saya akan memberikan apa-apa mulai dari slide 1. Namun slide 1. Slide 2. Slide 1, 2 yang muncul Ibu terus. Nah, bisa gantian nggak, Bu? Nah, gitu. Oke. Ini banyak yang belum open cam ini Bapak, slide 2-nya. Oh, gitu ya. Slide 2. Lajeng slide 3. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Pak Profesor Syihabuddin Al-Qalyubi pada kesempatan siang hari ini yang berkenan untuk berbagi ilmu pada kita semuanya. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu semua yang berpartisipasi pada kesempatan sore hari ini. Saya Zulfa Purnamawati selaku moderator pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf apabila dalam memimpin
diskusi kita pada kesempatan sore hari ini ada yang kurang berkenan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Pak Samsul Hadi. Ya, Pak Safrudin. Pak Kurdi. Prof Samsul. Pak Ustadz.